Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, Bu. Silakan duduk. Iya, Bu. Dengan Mbak siapa ini? Nadila, Bu. Oh iya. Dari mana Mbak Nadila? Tadi habis dari majalah tugas. Sebelumnya maskernya bisa dilepas, nggak apa-apa, biar lebih enak. Oh iya, Bu. Dengan Mbak Nadila ya. Ya, jadi ada perlu apa Mbak Nadila datang ke sini? Saya ingin melakukan proses konseling. Sebelumnya sudah pernah melakukan proses konseling? Sudah pernah, Bu. Setahu Mbak Nadila apa itu proses konseling? Konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada konselor pada saya untuk menyelesaikan masalah yang saya alami. Ini cukup bagus. Jadi seingat Mbak Nadila terakhir melakukan konseling kapan ya? Sudah lama sih, itu sudah 1 tahun yang lalu. Apakah Mbak Nadila masih ingat kalau di dalam proses konseling itu ada beberapa azas? Saya ingatnya itu cuma harus kerahasiaan. Ya. Ada kan, Bu? Ya, sangat betul sekali karena azas kerahasiaan itu yang terutama. Jadi saya jelaskan. Jadi proses konseling itu proses bantuan profesional yang diberikan oleh konselor, yaitu saya, kepada konseli, yaitu tamu, dengan masalah itu lebih aktif kepada konseli sendiri sebagai penyelesaiannya. Dan di dalam proses konseling itu ada beberapa azas-azas yang terutama yang Mbak Nadila sebutkan tadi. Azas kerahasiaan, yang kedua azas kesukarelaan, azas kemandirian, dan keterbukaan, dan masih banyak lagi. Nah, mengapa saya mengatakan kalau azas kerahasiaan itu yang utama? Karena itu adalah fondasi dalam proses konseling. Karena apa? Karena proses konseling kan otomatis Mbak Nadila nanti bercerita kepada saya, bercerita tentang banyak hal yang Mbak Nadila alami. Nah, dengan azas kerahasiaan itu dijamin cerita dari Mbak Nadila itu dijaga kerahasiaannya, tidak sampai orang lain tahu. Sampai di situ paham? Paham. Nah, juga yang saya bilang tadi ada azas kesukarelaan, di mana sama-sama tanpa ada paksaan, tanpa ada tuntutan dari orang lain. Jadi sama-sama dari keinginan diri sendiri. Misalnya tadi Mbak Nadila datang ke sini kan keinginan Mbak Nadila sendiri. Juga ada azas keterbukaan, di mana nanti Mbak Nadila bercerita secara terbuka tanpa menutup-nutupi, karena tadi sudah ada azas kerahasiaan di mana akan tetap terjaga. Dan kemudian ada azas kemandirian, di mana nanti Mbak Nadila dituntut untuk lebih aktif dalam menyelesaikan masalahnya sendiri melalui bantuan strategi dari konselor. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ya. Dan di dalam proses konseling ini dialokasikan oleh waktu, yaitu 20 menit sampai 30 menit. Nah, Mbak Nadila membutuhkan berapa menit? Ya bisa sekitar 20-30 menit. Ya, baik. Sekarang Mbak Nadila ceritakan apa permasalahan Mbak Nadila. Saya itu merasa jahil gitu loh, Bu, ya. Emang sih saya itu jahil banget orangnya. Terus saya itu sesekali tuh pernah dimarahi orang banyak kayak gitu, karena terlalu jahil kayak gitu. Sering aktif sana sini. Terus saya itu gimana ya, kalau sehari itu nggak jahil, kalau nggak usil itu kayak
gak enak gitu loh, kayak kalau di tangan tuh kayak gatal gitu loh, gak jahil, gak usil, gak ngerjain teman-teman kayak gitu. Terus juga saya itu dengan kejadian saya itu saya juga pernah membawa masalah yang berat bagi kehidupan saya. Saya itu pernah karena kejadian saya, karena kecerobohan saya itu, saya pernah membuat teman saya itu celaka kayak gitu. Seperti itu. Terus Mbak Nadila tadi bilang kalau sampai membuat temannya celaka. Emangnya kalau boleh tahu kejahilan seperti apa yang Mbak Nadila lakukan? Iya, pernah itu udah beberapa tahun yang lalu sih. Ya, sudah ya 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 setahun, ya belum ada satu tahun sih. Eh, saya itu pernah kan, teman saya itu mau duduk kan Bu, kan kalau di kelas itu kan kursinya kayak plastik kayak gitu kan Bu. Nah, saat dia mau duduk itu saya tarik kursinya, terus dia jatuh. Nah, pas saat itu dia itu nangis, nangis karena sakit, katanya sakit di bagian belakang. Setelah diperiksakan itu ternyata dia tulang ekornya patah kayak gitu. Jadi saya tuh merasa bersalah banget. Saya tuh gimana ya, saya tuh dari situ itu saya walaupun jauh saya yang keterlaluan, saya tuh gak pantas, gimana ya, saya tuh pernah merasa pengen ya enggak pengen gimana ya, pengen mengurung diri aja lah, nggak pengen keluar, nggak pengen jahil lagi, nggak pengen mengenal orang-orang lagi, nggak pengen berinteraksi dengan orang lain, nggak mau mengenal orang lain kayak gitu. Jadi saya udah merasa malu kayak gitu loh Bu. Jadi saya gimana ya, semenjak kejadian itu tuh saya tuh ya masih agak-agak jahil dengan ya adik saya di rumah, tapi itu enggak, ya juga saya tuh saat saya jahil itu masih terngiang-ngiang gitu loh kejadian teman saya itu. Jadi seperti itu ya. Saya paham apa yang Mbak Nadila rasakan, dan Mbak Nadila juga bilang kalau Mbak Nadila sudah merasakan kalau sangat merasa bersalah kayak gitu, dan sampai dibawa ke dokter ya. Dan dengan seperti itu, bagaimana tanggapan orang tua dari anak itu? Apakah memintai tanggung jawab dengan Mbak Nadila mendatangi rumah Mbak Nadila, atau bagaimana setelah itu? Iya Bu, orang tuanya saya kan ya pastinya orang tua kan ya nggak terima kalau anaknya digituin, ya walaupun tidak sengaja. Tapi ya saya tuh sekali ya, keluarga saya pun juga bertanggung jawab ya, membiayai biaya rumah sakitnya, membiayai periksanya kayak gitu. Saya juga ya minta maaf kepada teman saya dan orang tua saya. Dan ya memang sekarang kan ya udah beberapa tahun yang lalu, tapi saya tuh masih terngiang-ngiang gitu loh Bu. Dan saya tuh masih sekarang tuh ya agak ya, walaupun agak sedikit kurang jauhnya, tapi saya tuh masih aja jauh kayak gitu loh. Jadi ya walaupun saat jauh itu masih ada rasa kayak was-was kayak gitu, saya nantinya gimana ya kalau berlebihan lagi kejadian saya malah menjadi masalah buat saya kayak gitu. Dengan seperti itu, apakah Mbak Nadila tidak merasakan trauma nanti kalau jahit lagi, nanti akan kejadian seperti itu yang bisa disebut itu kejadian yang cukup fatal ya, sampai ke dokter? Tapi ya di sisi lain Mbak Nadila sudah merasakan bersalah telah melakukan hal tersebut dan sudah meminta maaf, itu sudah sangat baik sekali. Dan sampai sekarang, apakah teman-teman kan itu teman Mbak Nadila, dan otomatis temannya itu kan temannya Mbak Nadila juga. Nah, perilaku teman-teman ke Mbak Nadila itu bagaimana? Ya teman-teman di kelas itu kayak ya
menjauhi saya kayak gitu loh Bu. Terus saya tuh seperti diasingkan, makanya saya tuh merasa udahlah, aku pernah saat itu tuh saya udahlah nggak mau sekolah lagi karena nggak punya teman kayak gitu loh Bu. Teman-teman itu nggak pengen jadi korban kejadian saya, karena saya kan ya walaupun saya itu nggak sengaja, yang namanya kejadian yang fatal pastinya kan semua orang kan pengen menghindari kayak gitu. Saya paham apa yang kamu rasakan. Nah, jadi kamu tadi sebelumnya bilang ya kalau kamu terngiang-ngiang dengan kejadian saat itu. Nah, apakah sekarang teman-teman kamu masih memperlakukan kamu seperti itu? Karena sudah lama ya Bu, pastinya ya udah agak lupa, udah nggak terlalu kayak gitu lagi. Lantas sebagaimana teman kamu yang dibawa ke dokter itu kan sampai sekarang masih satu kelas ya sama Iya. kamu, itu bagaimana dengan kamu setiap harinya? Masih bertanya apa tidak? Dia masih mau berteman dengan saya juga, dia masih mau bertanya gimana karena dia itu juga udah memaafkan saya juga udah merasa salah banget kayak gitu. Ya walaupun dengan minta maaf tidak bisa mengembalikan hal yang dulu lagi, kesakitan dia yang dulu lagi, tapi kan seenggaknya dia kan sekarang juga udah sembuh juga alhamdulillahnya. Tapi ya gitu Bu, saya masih gimana ya, merasa bersalah kayak gitu sama dia, masih terngiang-ngiang masalah yang dulu, dan saya itu belum bisa mengurangi kejadian saya kayak gitu loh, masih ada, tapi juga kadang saya juga merasa was-was dengan kejadian saya. Saya mengerti apa yang mendorong Mbak Nadela kok sudah mengalami kejadian yang seperti itu tapi ingin melakukannya lagi. Apa tidak takut nanti kalau terulang kembali, atau kan dampaknya juga Mbak Nadela sudah merasakan sejauh ini diasingkan oleh teman, bahkan dipandang mungkin yang kurang positif. Nah, tapi sebelumnya teman Mbak Nadela itu sudah sembuh ya? Alhamdulillah sudah. Oh iya, sudah sembuh. Nah, apakah Mbak Nadela tidak merasakan takut lagi kok ingin melakukan jahil seperti itu tadi? Ya, saya itu yang saya katakan tadi, ya saya itu jahilnya tapi kayak ya sekarang itu masih sebatas wajar lah. Tapi yang saya takutkan itu hal yang di batas wajar tadi bisa keulang kembali kayak gitu loh Bu. Jadi tuh saya masih sangat takut kayak gitu, dan saya tuh pengen menghilangkan kejadian saya aja lah kayak gitu. Kalau boleh tahu, apa contohnya, seperti apa kejadian Mbak Nadela yang sekarang? Ya kayak suka ya sekarang itu kayak ke adik saya yang kalau ke teman-teman saya itu untuk buat ya jelas, karena saya kan takutnya itu dulunya kan ke teman kayak gitu ya, ke adik saya paling dia suka dorong-dorong, terus suka kayak gitu loh Bu. Nah kan kadang kan adik saya itu nangis kayak gitu, terus kan dorong-dorongan kayak ya mainan kecil-kecilan kayak gitu loh, ya kecil-kecilan kayak gitu. Nah saya itu kan kadang harus rebutan apa kayak gitu, terus saya kadang itu juga kadang merasa was-was takut adik saya kenapa-napa kayak gitu. Iya. Tadi kamu mengatakan kalau kamu jahil hanya ke adik kamu. Ya kalau sekarang. Tapi dengan mengetahui dampak yang sebelumnya, kenapa kamu nggak ingin berhenti saja dan menahan segala rasa untuk jahil tersebut? Ya saya juga sekarang itu pelan-pelan ya Bu ya, pastinya kan pasti ada prosesnya.
saya itu pelan-pelan ingin menahan diri agar dia nggak jahil lagi, nggak mengulangi kesalahan yang dulu pernah saya yang udah pernah saya lakukan kayak gitu. Jadi saya sekarang itu ya udah menahan dan mulai berkurang kayak gitu loh, udah menahan kayak ya saya malah aja kepada adik saya agar nggak terjadi cekcok kayak gitu lah. Ya pastinya kakak adik kan ya ada cekcoknya ya kan, Iya. kayak apa rebutan apa kayak gitu, walaupun saya udah besar aja kan ya tetap aja kayak gitu loh. Jadi ya kalau sekarang itu saya udah merasa ya bisa mengontrol kayak gitu. Saya udah menenangkan agar saya nggak akan jeli lagi kayak gitu, tapi saya masih takut aja kayak gitu kalau keulang lagi. Jadi intinya Mbak Nadila sudah berusaha menahan diri untuk tidak melakukan hal itu. Iya. Cuma Mbak Nadila takut, merasa takut kalau lupa, tiba-tiba lupa terus kejadian seperti itu lagi ya. Iya. Lantas apakah Mbak Nadila mempunyai rencana lain? Ya seperti yang saya rencanakan tadi ya, saya akan mengontrol diri, saya akan menahan diri kalau saya dengan diri saya kan saya udah kayak nggak jeli lagi ke teman saya, sekarang kan ke adik saya. Nah, saya akan mengontrol diri, saya akan berusaha mengalah apapun itu dengan adik saya agar adik saya itu nggak celaka, nggak kena masalah seperti yang pernah saya alami. Saya paham apa yang kamu jelaskan. Dengan seperti itu, berarti kamu sudah mempunyai rencana yang terencana ya? Iya. Nah, apabila rencana itu gagal atau tidak memuaskan, kamu masih tetap jahil kayak gitu, apa kamu mempunyai alternatif lain? Ya punya sih. Saya nanti akan meminta kepada kan dulu itu juga saya pernah dimarahin sama orang tua saya karena kejadian yang dulu. Nah, saya juga nantinya akan meminta bantuan keluarga saya, orang tua saya, orang-orang terdekat saya untuk mengingatkan saya apabila saya jahil lagi atau ya jahilnya keterlaluan lah. Saya juga nanti akan membicarakan ini kepada orang tua saya agar saya diingatkan kembali apabila saya melakukan kejahilan yang berlebihan. Baik, sudah bagus sekali ya alternatif nanti jika yang rencana Mbak Nadila yang pertama tadi gagal. Tapi menurut saya, apakah Mbak Nadila sudah yakin kalau rencana Mbak Nadila itu akan berjalan dengan lancar atau kurang percaya diri terhadap rencana tersebut? Ya sebenarnya saya dalam hati ya Bu, saya agak kurang percaya diri, tapi saya udah bertekad, tekad saya udah bulat karena saya tidak ingin jahil lagi, saya tidak ingin mencelakakan orang lagi. Jadi dengan tekad yang kuat saya tadi bisa melawan rasa gak percaya diri saya, rencana itu gagal atau tidaknya. Yang penting saya udah bertekad dan pastinya dari tekad itu pastinya kan nantinya akan membuahkan hasil ya. Ya, bagus sekali. Jadi kamu sudah mempunyai tekad yang kuat ya untuk melakukan atau tidak sulit. Nah, kalau saya boleh menyampaikan pendapat, itu sebaiknya dihilangkan saja sebisa mungkin sifat jahil itu, karena kan dampaknya sangat buruk ya. Saya juga paham kalau itu kan sebuah kebiasaan. Kalau mau menghilangkan sebuah kebiasaan itu tidak mungkin langsung bisa hilang seketika. Apa yang kita inginkan, saya nggak ingin kayak gitu lagi, seketika itu kan nggak mungkin akan berjalan. Nah, jadi itu ada tahapannya, nanti akan bertahap seperti yang Mbak Nadela katakan tadi, akan melakukan rencana yang pertama. Misal kurang puas
kurang berhasil bisa melakukan alternatif yang kedua tadi, atau bisa digabungkan, bisa kalau Kolaborasikan. dikolaborasikan ya, maaf, saya agak ya intinya seperti itu. Jadi sampai sini apakah Mbak Nadira sudah merasakan lega atau bagaimana? Alhamdulillah saya setelah bercerita dengan itu saya sudah merasa lega dan saya juga sudah membuka dan saya rasa tidak percaya diri yang saya dalam hati yang tidak yakin itu ya udah mulai berkurang. Bagus. Karena semua itu memerlukan tahapan ya, jadi harus mulai dari yang sebisanya dulu, tapi harus lama-lama bisa, tidak boleh lengah. Jangan sampai melakukan hal yang tidak lagi yang mengakibatkan orang itu mengalami hal yang kurang berkenan bagi orangnya. Dengan seperti itu tadi Mbak Nadira sudah mengatakan kalau sudah merasakan lega dan merasakan sudah menemukan rencana selanjutnya. Jadi sampai di sini, ini waktu sudah menunjukkan waktu 20 menit. Apakah Mbak Nadira ingin ada yang disampaikan lagi? Alhamdulillah sudah tidak ada, Bu. Ya. Kalau misalnya Mbak Nadira mempunyai suatu masalah lagi, mau bercerita ke sini, itu langsung saja datang ke sini, tidak apa-apa, atau sebelumnya bisa WA seperti dahulu. Kan Mbak Nadira pasti punya kan WA saya. Iya, Bu. Ya, kan jaga-jaga. Kalau kebetulan hari-hari ini saya di rumah terus, takutnya kalau saya tidak di rumah, Mbak Nadira tiba-tiba ke sini, nanti pasti saya jawab WA-nya, dan jangan sungkan-sungkan kalau ke sini. Baik, Bu. Ya sudah, kita akhiri ya konselingnya sampai di sini. Iya, baik, Bu. Terima kasih atas saran dan masukan yang Ibu berikan, dan saya terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya. Baik. Permisi, Bu. Wassalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.